Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi dengan satu materi yang mungkin materi terakhir ya, untuk pada perkuliahan teori bilangan, yaitu sistem kongruensi linear simultan. Jadi kalau kemarin kita awalnya mengenal kongruensi, kalau sudah, kita lanjut ke kongruensi linear, yaitu dengan kongruensi linear satu variabel. Tapi hanya satu kongruensi saja. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita diberikan lebih dari satu kongruensi, bagaimana kita menyelesaikan atau memperoleh solusi dari sistem kongruensi linear tersebut. Oke, kita lihat bersama-sama di sini bagaimana. Pertama, kita membahas definisi kongruensi linear simultan terlebih dahulu. Ya, di sini sistem kongruensi linear simultan itu adalah gabungan dua atau lebih dari kongruensi linear yang sudah kita kenal kemarin. Jadi, kalau misalkan dituliskan dalam bentuk yang lain, sistem kongruensi linear satu variabel, ya, di sini ada beberapa kongruensi linear, ya kan? Di sini sistem artinya ada lebih dari satu kongruensi linear. Jadi di sini ada X kongruen dengan A1 modulo M1, X kongruen dengan A2 modulo M2, dan seterusnya sampai X kongruen dengan AK modulo MK. Nah, sistem kongruensi linear ini disebut sebagai sistem kongruensi linear simultan. Ya, seperti itu. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana kita menyelesaikannya. Di sini awalnya kita selalu berbicara terkait teorema eksistensi dari solusi. Apakah kongruensi linear tersebut memiliki solusi? Kalau kemarin kan seperti itu. Kalau sekarang, apakah sistem ini memiliki solusi? Nah, di sini ada teorema, kita akan berangkat dari dua kongruensi linear dulu, yaitu sistem yang terdiri dari dua kongruensi linear. Nah, dari dua nanti kita bisa memperumum untuk 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita punya sistem kongruensi linear simultan, yaitu X kongruen dengan A1 modulo M1 dan X kongruen dengan A2 modulo M2, nah sistem ini akan memiliki solusi jika dan hanya jika. Oke, jika dan hanya jika A1 kongruen dengan A2 modulo FPB dari M1 dan M2. Nah, kalau misalkan ini berlaku, maka sistem tersebut memiliki solusi. Nah, contohnya di sini perhatikan bahwa sistem kongruensi linear berikut, yaitu X kongruen dengan 8 modulo 9 dan X kongruen dengan 5 modulo 6. Di sini sistem ini akan memiliki solusi. Kenapa? Karena kita bisa lihat nanti 8 ini akan kongruen dengan 5 modulo 9,6. 9,6 ini adalah FPB-nya 9 dan 6, yaitu 3. Oleh karena itu 8 kongruen dengan 5 modulo 3. Apakah benar? Benar. Kenapa? Karena 3 membagi habis 8 dikurangi 5. Oke. Oleh karena itu ini memiliki solusi. Selanjutnya, kalau misalkan kita punya X kongruen dengan 8 modulo 9 dan X kongruen dengan 4 modulo 6, nah ini tidak akan memiliki solusi. Kenapa? Karena 8 tidak kongruen dengan 4 modulo 3. Sama ya, 9 dan 6 tadi, 4 modulo 3. Kenapa? Karena 8 dikurangi 4 itu 4 ya, dan 3 tidak membagi habis 4. Oke. Selanjutnya, itu terkait eksistensi solusi atau ada tidaknya solusi. Selanjutnya adalah cara mencari solusinya. Nah, di sini kita akan ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara yang biasa. Wah, cara yang biasa itu seperti apa? Kurang lebih lengkap penyelesaiannya seperti ini. Jika ada kongruensi linear dengan bentuknya masih BX kongruen C modulo M, maka ubah, ini B ya, ubah ke dalam bentuk X kongruen A modulo M. Nah, atau sama saja
kita punya kongruensi linear, kita cari solusinya. Sehingga bentuknya akan menjadi X kongruen dengan sesuatu modulo M. Nah, di situ. Yang pertama itu. Yang kedua adalah periksa apakah sistem kongruensi linear memiliki solusi atau tidak dengan teorema yang tadi. Kalau teorema tadi hanya dua kongruensi linear, bagaimana kalau misalkan 3? Berarti kalau misalkan 3, nanti kita lakukan pengecekan 3 kali, yaitu kongruensi pertama dengan kedua, apakah punya solusi, 1 dengan 3, apakah punya solusi, 2 dan 3, apakah punya solusi. Kalau kesemuanya memiliki solusi, akibatnya sistem tersebut memiliki solusi. Jadi kita cek secara berpasangan, kayak gitu. Kalau semua pasangan itu tidak ada masalah, ya berarti dia memiliki solusi. Nah, kemudian kalau cara biasa, di sini kita daftar semua bilangan X ya pada masing-masing kongruensi linear. Berapa saja kemungkinan X yang memenuhi pada masing-masing kongruensi linear. Kemudian kalau sudah punya daftarnya, kita akan pilih bilangan bulat positif terkecil P yang memenuhi semua kongruensi linear. Jadi kita bandingkan nanti ada beberapa daftar, kita pilih P yang terkecil. Nah, sehingga kita akan memiliki, ini saya misalkan 2 kongruensi ya. Jadi X kongruen dengan P modulo M1 dan X kongruen dengan P modulo M2. Oke, kemudian kita akan memakai teorema yang pada materi sebelumnya, sehingga kita akan peroleh X akan kongruen dengan P modulo KPK dari M1 dan M2. Nah, lebih mudah kalau kita masuk ke contoh. Jadi, yang pertama, tentukan solusi dari kongruensi linear berikut. X kongruen dengan 3 modulo 4 dan X kongruen dengan 5 modulo 7. Nah, di sini bentuknya sudah bagus ya, karena X-nya sudah tidak memiliki koefisien. Jadi bisa kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu kita periksa apakah sistem ini memiliki solusi. Nah, kita perhatikan bahwa FPB dari 4 dan 7 itu adalah 1 ya. Sehingga kita akan peroleh 3 akan kongruen dengan 5 modulo 1. Loh, kenapa? Karena 3 dikurangi 5 ini habis dibagi 1. Jelas ya, karena berapapun bilangannya pasti habis dibagi 1. Sehingga diperoleh bahwa sistem tersebut memiliki solusi. Oke, langkah pertama selesai. Kemudian kita daftar seluruh bilangan X pada masing-masing kongruensi, sehingga diperoleh yang pertama X kongruen dengan 3 modulo 4. Berarti yang pertama yang memenuhi 3. Kemudian 3 tambah 4, 7. Kemudian tambah 4 lagi, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, dan seterusnya. Kemudian, begitu pula dengan kongruensi yang kedua, yaitu X kongruen dengan 5 modulo 7. Berarti X-nya kemungkinannya 5, kemudian 5 tambah 7, 12, tambah 7 lagi, 19, tambah 7, 26, dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita akan pilih bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi semua kongruensi. Ya, atau kita akan cari bilangan positif terkecil yang sama. Oke, di sini bisa dilihat yang sama, yang paling kecil adalah 19. Ya, berarti kita akan pilih X sama dengan 19. Walaupun di sini juga ada 47. Tapi kita akan pilih yang terkecil. Sehingga kita akan peroleh X-nya sama dengan 19. Oleh karena itu, kita akan peroleh di sini, karena memenuhi keduanya ya, berarti X kongruen dengan 19 modulo 4, X juga kongruen dengan 19 modulo 7. Berdasarkan teorema sebelumnya, maka kita akan peroleh di sini X kongruen dengan 19 modulo KPK dari 4 dan 7. KPK 4 dan 7 itu adalah 28. Jadi solusinya dari sistem kongruensi linear tersebut adalah X kongruen dengan 19 modulo
28. Atau bisa dituliskan X sama dengan 19 plus 28K, di mana K-nya adalah bilangan bulat. Nah, seperti itu. Itu kalau cara biasa. Di list kita pilih yang sama, kemudian kita satukan menjadi solusinya. Oke. Selanjutnya adalah dengan cara iterasi. Apa itu iterasi? Iterasi itu ibaratnya seperti suatu proses yang kita lakukan berulang-ulang. Mudahnya seperti itu. Nah, langkahnya seperti apa? Yang pertama masih sama. Kalau misalkan bentuknya masih X-nya masih ada koefisiennya, misalkan 2X, 3X, 5X, maka kita harus sederhanakan atau kita ubah bentuknya menjadi X kongruen dengan sesuatu modulo M. Atau sama saja dengan kita mencari kongruensi linear tersebut untuk satu kongruensi masing-masingnya. Oke, kemudian periksa apakah sistem memiliki solusi. Oke, dengan teorema yang tadi. Ketiga, lakukan iterasi dengan mensubstitusikan solusi X pada kongruensi pertama ke kongruensi yang kedua. Sehingga diperoleh solusi untuk kongruensi 1 dan 2. Nah, kemudian substitusikan lagi solusi yang telah diperoleh ke kongruensi berikutnya sehingga diperoleh untuk solusi untuk 1, 2, 3 misalkan. Kemudian substitusikan lagi ke kongruensi keempat dan seterusnya. Sampai kongruensi yang terakhir. Nah, maksudnya seperti apa mensubstitusikan solusi X? Itu adalah seperti ini. Jadi, misalkan kita diminta untuk menentukan solusi dari sistem kongruensi linear 5X kongruen dengan 3 modulo 6, 3X kongruen dengan 1 modulo 4, dan X kongruen dengan 4 modulo 5. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada dua kongruensi yang bentuknya masih belum sederhana. Maka dari itu kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, untuk 5X kongruen dengan 3 modulo 6, maka bilangan yang kongruen dengan 3 modulo 6 adalah 3, kemudian tambah 6, 9, tambah 6 lagi, 15. Oke, cukup sampai 15. Kenapa? Karena kita cari yang habis dibagi 5, dan sudah ketemu. Oke, sehingga diperoleh bahwa 5X kongruen dengan 15 modulo 6. Akibatnya apa? Akibatnya X kongruen dengan 3 modulo 6. Oke, yang pertama sudah selesai. Sudah disederhanakan. Yang kedua, 3X kongruen dengan 2 modulo 4. Oke, di sini ada sedikit salah penulisan. Di sini 1 ya. Oke, ini 1, maka bilangan yang kongruen dengan 1 modulo 4, ini adalah 1 tambah 4, 5, 5 tambah 4, 9. Oke, kita berhenti di 9, karena kita yang dicari adalah yang habis dibagi 3. Oke, sehingga diperoleh 3X kongruen dengan 9 modulo 4, X-nya kongruen dengan 3 modulo 4. Oke, selesai. Oke, 1 dan 2 sudah sederhana, yang 3 sudah sederhana, yaitu sudah X saja. Selanjutnya, jadi kita akan peroleh yang pertama jadi X kongruen dengan 3 modulo 6, yang kedua X kongruen dengan 3 modulo 4, yang ketiga tetap, yaitu X kongruen dengan 4 modulo 5. Kemudian kita periksa apakah memiliki solusi. Nah, caranya adalah kita pasangkan satu persatu. Oke, ini 1, 2, 3. Misalkan seperti itu. Jadi kita cek untuk 1 dan 2 terlebih dahulu. 1 dan 2 berarti 3 kongruen dengan 3 modulo FPB dari 6 dan 4. Ya, berarti 3 kongruen dengan 3 modulo 2. Ya, jelas ya. 3 kongruen dengan dirinya sendiri. Oke. Kemudian 1 dan 3. Yaitu 3 kongruen dengan 4 modulo FPB dari 6 dan 5. Berarti 3 kongruen 4 modulo 1. Ya, jelas. Betul. Oke, yang pertama betul, kedua betul. Yang selanjutnya adalah 2 dan 3. Oke, berarti 3 kongruen dengan 4 modulo FPB dari 4 dan 5. Oke, berarti 3 kongruen dengan 4 modulo 1. Oke, dari sini karena semua memenuhi, maka sistem tersebut memiliki solusi. Oke, kita sudah punya jaminan bahwa punya solusi, jadi
kita bisa kerjakan supaya tidak sia-sia nanti. Oke, selanjutnya kita berangkat dari kongruensi linear yang pertama, yaitu kita memiliki X kongruen dengan 3 modulo 6. Maka kita akan punya X-nya sama saja, bisa kita tuliskan X sama dengan 3 ditambah 6K1. Oke, di mana K1-nya ini adalah bilangan bulat. Kemudian, substitusikan X ini ke kongruensi yang kedua. Oke, berarti kongruensi yang kedua tadi adalah X kongruen dengan 3 modulo 4. Nah, ini kita substitusikan. X-nya menjadi 3 ditambah 6K1. Jadi kita punya 3 ditambah 6K1 kongruen dengan 3 modulo 4. Kemudian, masing-masing ruas, kita pakai sifat kongruensi yang awal dulu ya. Masing-masing ruas dikurangi 3. Oke, jadi ini tinggal 6K, yang ruas kanan tinggal 0 modulo 4. Jadi 6K1 kongruen dengan 0 modulo 4. Selanjutnya, di sini bisa langsung diselesaikan, yaitu berapa K1 yang memenuhi. Ya jelas K1 itu adalah 0, karena 6 kali 0 sama dengan 0 gitu ya. Jadi K1 kongruen dengan 0 modulo 4, K1 bisa kita tuliskan sebagai 0 ditambah 4K2. Karena tadi K1 sudah dipakai, sekarang kita munculkan K2, di mana K2 adalah bilangan bulat juga. Selanjutnya, sehingga diperoleh K1 yang barusan kita peroleh, kita substitusikan kembali ke X-nya. Kita masukkan ke sini. Oke, berarti X tadi 3 ditambah 6K1. Sedangkan K1-nya adalah 0 ditambah 4K2. Jadi 3 ditambah 6 kali 0 plus 4K2. Sehingga kita peroleh 3 ditambah 6 kali 0, 0 ya. Kemudian 6 kali 4K2 jadinya 24K2. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 3 ditambah 24K2, di mana K2-nya adalah bilangan bulat. Oke, nah ini solusi untuk kongruensi 1 dan 2. Masih ada kongruensi 3. Kita lakukan hal serupa untuk kongruensi yang ketiga. Jadi kita substitusikan. Nah, tadi kita peroleh 3 ditambah 24K2. Substitusikan ke kongruensi ketiga. Kongruensi ketiga tadi X kongruen dengan 4 modulo 5. Nah, seperti ini. Ini kita substitusikan X-nya. Jadi kita akan peroleh 3 ditambah 24K2 kongruen dengan 4 modulo 5. Nah, kemudian kedua ruas kiri dan ruas kanan, kita kurangi dengan 3. Jadi kita peroleh 24K2 kongruen dengan 4 kurangi 3, 1 ya. Jadi 24K2 kongruen dengan 1 modulo 5. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan 24-nya. 24 kalau di modulo 5, yang paling sederhana adalah sama saja 24 dibagi 5, sisanya berapa? Nah, 24 dibagi 5 berarti yang mendekati 4 ya, berarti 20. 24 dikurangi 20, itu berarti 4. Ya, gini ya, berarti bagi 5, 20 dikurangi berarti 4. Jadi kita ambil 4-nya. Oke, 4K2 kongruen dengan 1 modulo 5. 24-nya berubah menjadi 4. Nah, selanjutnya kita akan cari solusi di mana kapan K2-nya sehingga menyebabkan 4K2 kongruen dengan 1 modulo 5. Di sini berarti sama seperti yang awal, ya silakan dicoba nanti ya, bagaimana kira-kira. Jadi yang jelas nanti K2-nya akan ketemu 4. Karena 4 kali 4, 16. 16 modulo 5 itu 1, cocok. Berarti kita akan peroleh K2 kongruen dengan 4 modulo 5. Atau bisa kita tuliskan K2 sama dengan 4 ditambah 5K3. Nah, kita munculkan K3. K3-nya adalah bilangan bulat. Sehingga kita peroleh yang ini tadi K2, kita substitusikan ke X lagi. Jadi kita akan peroleh X-nya tadi 3 ditambah 24K2,
Jadi kita akan peroleh 3 ditambah 24 dikali 4 tambah 5K3. Jadi kita akan peroleh 3 ditambah 96 ditambah 24 kali 5, 120. Ya, 24 kali 4, 96. 24 kali 5, 120. Berarti kita punya 99 tambah 120 K3. Ya, di sini sudah hampir selesai. Tinggal kita tulis ulang saja kesimpulannya. Jadi, solusi sistem kongruensi linear tersebut adalah X kongruen dengan 99 modulo 120. Ya, atau X sama dengan 99 ditambah 120K dengan K-nya adalah bilangan bulat. Loh, kemana K3-nya? Ya, K3-nya saya ubah jadi K. Biar tidak ada, biar lebih simpel aja. Ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu kita berhenti untuk kongruensi yang ketiga. Nanti bisa dicek ya, apakah benar 99 ini kalau dimasukkan ke kongruensi 1, 2, 3 memenuhi semuanya. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah yang keren, yaitu teorema sisa Cina. Oke. Teorema sisa Cina, di sini teoremanya berbunyi, misalkan kita akan punya A1 sampai AK, dan K adalah bilangan bulat, dengan K-nya adalah positif. Jika M1, M2, dan MK bilangan bulat positif yang saling relatif prima secara berpasangan. Jadi M1 dan M2 itu relatif prima, M1 dengan M3 relatif prima, M2, M3, M2, M4, dan seterusnya. Semua secara berpasangan relatif prima, atau FPB-nya sama dengan 1. Nah, kalau misalkan syarat itu terpenuhi, maka sistem kongruensi linear ini X kongruen A1 modulo M1, X kongruen A2 modulo M2, sampai dengan X kongruen dengan AK modulo MK, memiliki tepat satu solusi modulo M besar, di mana M besarnya ini adalah perkalian dari M1 sampai dengan MK. Nah, ini adalah teoremanya. Nah, bagaimana cara atau langkah penyelesaiannya? Di sini bisa kita lihat langkah penyelesaiannya. Yang pertama masih sama, sederhanakan. Kalau belum sederhana. Yang kedua adalah, kalau tadi adalah kita periksa eksistensi solusi, ini sama saja, cuma kita periksa syarat untuk apakah bisa berlaku teorema sisa Cina ini. Nah, yaitu syaratnya adalah M1 sampai dengan MK apakah saling relatif prima. Berarti MI, MC, FPB-nya ini sama dengan 1 ya, untuk setiap I dan J yang berbeda. Oke. Nah, kemudian kalau sudah memenuhi syarat, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kita tentukan M besar dan M besar I. Nah, M besar tadi adalah perkalian M1 sampai MK. Kemudian M besar I itu adalah M besar dibagi dengan MI. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan bilangan bulat positif terkecil YI yang memenuhi kongruensi MI dikali YI kongruen dengan 1 modulo MI. Nah, di sini yang simpelnya ya. Jadi nanti kita kerjakan untuk setiap I. Jadi I-nya 1 sampai K, kita kerjakan satu persatu. M1, Y1 kongruen dengan 1 modulo M1, dan seterusnya. Nah, kalau sudah menemukan YI-nya, tinggal kita masukkan ke formulanya, yaitu solusi X-nya berbentuk A1 kali M1 kali M besar 1 ya, kali Y1, ditambah A2 kali M besar 2 kali Y2. Dan seterusnya sampai dengan AK dikali MK dikali YK. Modulo M besar, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita coba untuk penyelesaiannya. Nah, di sini tentukan solusi dari sistem kongruensi linear X kongruen dengan 3 modulo 15,
X kongruen dengan 7 modulo 16, dan X kongruen dengan 10 modulo 11. Oke, semuanya sudah sederhana. Kita lanjutkan, kita periksa syaratnya apakah memenuhi kalau kita menggunakan atau mengaplikasikan teorema sisa Cina. Nah, di sini kita perhatikan bahwa M1-nya 15, M2-nya 16, M3-nya 11. Nah, tinggal kita cek apakah mereka saling relatif prima. Kita cek 15 dan 16. 15 dan 16 ini 3 kali 5, ini 2 pangkat 4. Ya, jelas mereka saling relatif prima atau FPB-nya sama dengan 1. 15 dan 11 FPB-nya juga 1, 16 dan 11 FPB-nya juga 1. Karena 15, 16 dan 11 saling relatif prima, maka sistem dapat diselesaikan dengan teorema sisa Cina, atau bisa dikatakan berdasarkan teorema sisa Cina, sistem ini memiliki tepat satu solusi. Nah, solusinya seperti apa? Jadi kita lakukan langkah berikutnya, yaitu kita tentukan M besar, yaitu M1 kali M2 kali M3, 15 kali 16 kali 11, yaitu nanti dicek lagi apakah hitungan saya benar, 2640. Sehingga kita akan peroleh M besar 1 adalah M besar dibagi M1. 15 kali 16 kali 11 dibagi 15. Ya, tinggal dicoret saja. 16 kali 11, 176. M besar 2, M besar dibagi M2. Oke, 16-nya coret, tinggal 165. Kemudian M besar 3, berarti M besar dibagi M3. Oke, 11-nya coret. Kita punya 240. Oke. Selanjutnya, kita tentukan bilangan bulat positif terkecil Y1, Y2, dan Y3 yang memenuhi, oke, M tadi rumusnya adalah MI dikalikan YI kongruen dengan 1 modulo M kecil I. Nah, jadi di sini M besar 1, 176, oke, dikalikan Y1 kongruen dengan 1 modulo 15. Oke. Kemudian Y2-nya berarti 165 dikali Y2 kongruen dengan 1 modulo 16. Y3-nya berarti 240 dikali Y3 kongruen dengan 1 modulo 11. Nah, kita selesaikan Y1, Y2, dan Y3. Kita cari solusinya masing-masing. Oke, berarti kita sederhanakan terlebih dahulu. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita bisa lihat contohnya kalau misalkan 176, ya tinggal 176 ini kita bagi dengan 15. Sisanya berapa? Berarti ini 15. Oke, ini 26, 15 lagi ya. Oke, berarti sisanya adalah berapa ini? 11. Oke, berarti 176 ini akan menjadi 11. Sehingga kita akan peroleh di sini. Nah, jadi 11Y1 kongruen dengan 1 modulo 15. Begitu pula untuk yang Y2 dan Y3 nanti coba cek apakah betul bahwa dapat disederhanakan menjadi 5Y2 dan 9Y3. Oke, modulo 16 dan modulo 11. Kemudian kita cari Y1, Y2, dan Y3. Caranya seperti cara yang biasa. Berarti kita list mana yang habis dibagi 11. Oke, berarti 1 tambah 15, 16, tambah 15 lagi 31, tambah lagi, sampai dengan ketemu 121 yang habis dibagi 11. Jadi kita akan peroleh 11Y1 sama dengan 121. Jadi Y1-nya sama dengan 11. Oke, Y1-nya sudah ketemu 11, Y2-nya kita lakukan hal serupa. Berarti kita list juga 1 tambah 16 ya. 17 tambah 16 lagi 33, tambah lagi sampai habis dibagi 5. Ketemulah 65. Jadi 65, 5Y2 sama dengan 65. Y2-nya sama dengan 13. Kemudian Y3 sama modulo 11 berarti 1 tambah 11, 12, tambah 11, 23, dan seterusnya sampai dengan habis dibagi 9. Berarti kita berhenti di 45.
Oke, 45. Jadi 9Y3 sama dengan 45, Y3-nya ketemu 5. Oke, Y1-nya 11, Y2-nya 13, Y3-nya 5. Sekarang sudah lengkap, tinggal kita masukkan ke dalam formulanya, yaitu X sama dengan A1 dikali M1 kali Y1 ditambah A2 kali M2 kali Y2 ditambah A3 kali M3 kali Y3. Begitu modulo M besar. Sehingga kita akan peroleh, dimasukkan tadi A1-nya 3 ya, 3 kali 176 kali 11 ditambah 7 kali 165 kali 13 tambah 10 kali 240 kali 5. Oke, modulo 2640. Nah, ini kita hitung, bisa disederhanakan dulu sebelum dijumlah, yaitu dengan dimodulo 2640. Bisa juga dijumlah terlebih dahulu, sehingga kita peroleh 32.823 modulo 2640. Nah, di sini bagaimana cara menyederhanakannya? Sama, yaitu 32.823 di sini dibagi dengan 2.640, sisanya berapa? Ya, tidak terlalu sulit seperti gambarannya ya, nanti dia akan ketemu 1143. Ya, nanti gambarannya adalah 32823 dibagi dengan 2640. Jadi 1 ya, 2640, set, ini dikurangi, jadi ini 2, ini 4, 6, 6423. Nah, ini kemungkinan mungkin cuma 2 ya. Oke. Kalau 2 kan ini kemungkinan 5280 ya. 3, ini 4, kemudian di sini 1, 1. Nah, ketemu 1143. Ya, cuma seperti itu saja. Jadi, di sini sudah ketemu solusi dari sistem kongruensi linear tersebut adalah X kongruen dengan 1143 modulo 2640, atau X-nya sama dengan 1143 ditambah 2640K, di mana K-nya adalah bilangan bulat. Oke, seperti itu. Nanti silakan dicek apakah 1143 kalau dimasukkan ke yang sebelumnya memenuhi ya. Nah, yang ini. Apakah 1143 kalau dibagi 15 sisanya 3? Nah, ngeceknya seperti itu. Apakah 1143 kalau dibagi 16 sisanya 7? Kalau dibagi 11 sisanya 10. Nah, itu nanti silakan dicek untuk mengetahui kebenarannya. Kalau benar, bagus. Oke. Ya, saya rasa itu saja 3 cara sederhananya untuk menyelesaikan sistem kongruensi linear simultan. Ya, silakan dipelajari terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.